dalam hadis qudsi yang nanti disebutkan dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah, dan aku telah menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Karenanya kata Allah, janganlah kalian saling mendolimi di antara kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kalau kezaliman saja telah Allah haramkan atas dirinya, lantas bagaimana mungkin kita sebagai makhluk Allah ini berani berbuat zalim? Hanya saja karena memang manusia itu adalah zaluman jahulah. Dalam surat Al-Ahzab ya, Allah mengatakan bahwasanya kami telah mengamanahkan ya, kami telah memikulkan amanah Al-Quran ini kepada langit, bumi dan gunung ya. Tidak ada yang berani membawa amanah Al-Quran ini. Fahamalahal insan. Hanya saja kemudian kata Allah, manusia berani membawa amanah Al-Quran itu ya. Dan Allah kemudian mengatakan, wa kanal insanu zaluman jahula. Dan sungguh kata Allah, manusia itu adalah makhluk yang zalim dan lagi bodoh. Sehingga Bapak Ibu sekalian, walaupun kezaliman itu telah Allah haramkan atas dirinya, dan Allah juga mengharamkan kezaliman itu kepada manusia, dan Allah melarang kita untuk berbuat dan berlaku zalim, tapi memang karena manusia Allah ciptakan dalam keadaan memang memiliki condong kepada kezaliman, maka terjadilah ya kezaliman di muka bumi ini sampai nanti tegaknya yaumul qiyamah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan agar kita kaum muslimin, terutama orang-orang yang beriman ini, untuk tidak berlaku zalim sekalipun terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi, Allah dan Rasulnya menyebutkan perkara-perkara zalim itu. Dan Allah kemudian menyebutkan dalam surat Luqman bahwasanya kezaliman yang paling besar yang Allah telah haramkan di atas muka bumi ini melalui syariatnya adalah kezaliman yang bernama asyirku, kesyirikan. Makanya kita mengingat nasihatnya Luqmanul Hakim kepada putranya dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Allah katakan, Luqman berkata kepada putranya, wahai putraku, ya wahai sayangku, ya bunayya, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu apa? Perbuatan syirik itu bukan berarti tidak percaya adanya Allah. Jadi ada yang kadang-kadang keliru ya. Orang memahami syirik itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Enggak. Orang yang disebut syirik itu kata para ulama adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khosaisillah. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan atau yang disebut dengan orang-orang musyrik itu bukan berarti tidak percaya adanya Allah. Orang-orang musyrik itu juga percaya dengan adanya Allah, beriman dengan adanya Allah. Hanya saja mereka menyamakan selain Allah
dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan berarti apa? Orang yang melakukan perkara syirik, perbuatan syirik, itu sebenarnya percaya adanya Allah dan dia juga beriman kepadanya Allah. Hanya saja di samping dia beriman kepada Allah, dia juga beriman kepada selain Allah yang menurut dia mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya misalnya rezeki. Kita yakin bahwasanya satu-satunya zat yang maha mampu untuk memberikan rezeki kepada kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sebahagian orang yang meyakini kalau kuburan-kuburan tertentu, kalau pohon-pohon besar tertentu, kalau gunung-gunung tertentu, gunung Kemukus, kuburan Pangeran Samudro, dan laut-laut tertentu, laut Gunung Kidul. Kalau pohon beringin. Jadi ada sebagian orang dia yakin Allah itu adalah zat maha pemberi rezeki, tapi menurut dia kalau langsung minta sama Allah untuk memberi agar Allah berikan rezeki kesuwen, kelamaan. Makanya kemudian mereka mencari wasilah-wasilah, sarana-sarana yang menurut mereka akan mempercepat datangnya apa? Rezeki. Maka mereka datanglah ke gunung Kemukus sana, minta langsung sama Pangeran Samudro. Dan sebelum minta, mereka harus melakukan ritual yang mereka sebut dengan ritual seksualitas. Karena dulu katanya Pangeran Samudro jatuh cinta sama ibu kandungnya. Ketika mereka melarikan diri ke Gunung Kemukus, kemudian ingin mengadu cinta, bukan mengadu nasib ya, ingin mengadu cinta di atas Gunung Kemukus itu sebelum terjadi hubungan seksual antara ibu dan anak ini, antara putra mahkota dengan ratunya, dengan istrinya raja ini, maka tertangkaplah Pangeran Samudro ini bersama ibunya oleh para pengawal raja, sehingga akhirnya mereka dieksekusi mati di atas Gunung Kemukus. Hanya saja Pangeran Samudro mengatakan, barang siapa yang mau meneruskan dan melanjutkan hubungan kami yang belum belum terjadi ini, hubungan kami yang belum tercapai ini, maka Pangeran Samudro mengatakan apa? Maka aku akan mengabulkan permohonan dan permintaannya. Maka dibuatlah kuburannya, seakan-akan itu betul-betul memang ada kuburan Pangeran Samudro di sana. Padahal itu hanyalah cerita dongeng, cerita legenda, cerita dari mulut ke mulut, kemudian menjadi viral dan diviralkan dari mulut ke mulut, sehingga akhirnya beribu-ribu orang datang ke Gunung Kemukus untuk minta rezeki kepada siapa? Kepada Pangeran Samudro. Jangan-jangan di sini ada alumni. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada alumni di sini. Saya mengisi di beberapa kota besar lah, sampai Kalimantan, sampai Sulawesi. Alhamdulillah ketemu alumni Gunung Kemukus. Jadi bayangkan orang dari Makassar sana
supaya dagangannya laris, perusahaannya maju, itu datang ke Solo. Solonya kemana? Ke Molong. Molongnya mana? Ke Gunung Kemukus. Dan benar, saya tanya, benar Pak itu melakukan ritual seksualitas? Benar Ustaz ya. Bahkan menurut penjaga kuburan itu, kuncennya itu, kalau hanya sekali saja untuk melakukannya, kalau sekali saja melakukan hubungan seksnya saja, itu tidak dikabulkan. Dia harus 7 kali. Bayangkan, sama kuncennya ditambah lagi, ditambah makin sesat lagi, makin naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berapa banyak padahal itu hanya cerita dongeng. Sama sebagaimana ceritanya Tangkuban Perahu, Maling, Kundang, Nyi Roro Kidul, itu cerita yang diciptakan, cerita dongeng yang dimunculkan. Tapi karena itu sudah menjadi cerita rakyat, cerita dari mulut ke mulut, seakan-akan itu cerita yang benar. Padahal itu gak ada. Nyi Roro Kidul, Pangeran Samudro, Nyi Lampir, Nyi Blorong, Nyi apa lagi? Itu hanyalah cerita dongeng, cerita dongeng. Coba jangan baca itu, orang yang membuat cerita Tangkuban Perahu itu sampai dia buat itu gunung batu kapal Tangkuban Perahu itu memang dibuat. Itu dibuat tuh kapal Tangkuban Perahu itu. Untuk apa? Untuk menyesuaikan, untuk membuktikan cerita tentang Gunung Tangkuban Perahu itu. Begitu juga Maling Kundang, sampai mereka buat kapalnya itu. Kalau gunungnya mereka ceritakan, bahwa ini gunungnya seperti gunung yang terbalik. Ini dulu ada seorang pangeran yang jatuh cinta sama ibunya, tapi ibunya nggak mau. Kemudian saking marahnya dia, kemudian perahunya ditendang jadi gunung. Oh, jadi gunung ya. Namanya Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian dibuatlah cerita Maling Kundang yang katanya durhaka sama ibunya, kemudian jadi dikutuk jadi batu, dan kemudian apa? Dibuatlah kapalnya seperti itu. Semuanya sampai ada batu yang seperti orang sujud. Itu semua adalah cerita dongeng yang memang sengaja diciptakan untuk menipu rakyat kita ini. Akhirnya Pak sekalian, kita hari ini mudah untuk ditipu-tipu, karena memang sejak dulu kita sering ditipu dengan cerita-cerita dongeng. Sampai tuh dibuat tuh di Sukoharjo patung Pandowo. Padahal patung Pandowo itu hanya cerita dongeng dari kalangan agama Hindu. Silakan baca itu. Nggak ada orangnya itu. Itu hanya cerita yang muncul dalam perwayangan. Bahkan yang lebih ngeri lagi, 5 orang yang disebut Pandowo, kakak beradik ini, itu menikahi satu perempuan yang menjadi istri dari 5 orang itu. Coba kita bisa bayangkan, bagaimana mungkin orang Sukoharjo ya, Pulau Sukoharjo, kemudian membuat patung Pandowo yang tidak ada, yang itu hanya cerita dongeng, yang kalau dibaca ceritanya 5 orang kakak beradik ini memiliki satu istri untuk berlima, dan sekarang dibanggakan patungnya di Sukoharjo sana. Naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan, begitulah. Karena kita ini masih banyak yang tercemar dan terpengaruh dengan ajaran-ajaran nenek moyang kita pada masa dulu, yaitu Hindu dan Buddha. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada di antara kita yang melakukan kesyirikan, karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu adalah kedoliman yang nyata. Kenapa Ustaz? Syirik itu dolim yang nyata. Yang namanya dolim, yang dimaksud dengan kedoliman itu artinya apa? Meletakkan sesuatu
tidak pada tempatnya, itu namanya apa? Kedoliman. Jenengan pakai sepatu yang seharusnya di kaki, kemudian jenengan taruh di mana? Di kepala. Itu namanya apa? Zolim, ya, namanya zolim, ya. Yang seharusnya bantal itu tempatnya kepala, kemudian jenengan dudoi. Ya, makanya orang-orang tua kita zaman dulu nakut-nakutin kita, ya, jangan dudukin bantal, kok pantatmu bisulan, gitu betul Mbak? Ya, benar ya? Itu sebenarnya karena orang tua kita itu tahu kita ini zolim. Oh, bantal untuk kepala kok diduduin, kecuali kalau bantal pantat ya, memang ada ya. Memang ada khusus bantal untuk diduduin. Namun kalau bantal untuk tidur itu kalau didudui, nah itu menurut orang tua kita itu zolim. Tapi orang tua kita mau bilang awakmu zolim, nah itu kan piye ini? Akhirnya dibuatlah narasi ya untuk nanti duduk bantal kok pantatmu bisulan. Akhirnya anak-anak takut duduk bantal. Kenapa? Kok pantatnya dan qadarullah ya ono si duduk bantal kok bisulan. Akhirnya tersebarlah di mana-mana. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ini penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karena ibadah itu hanya untuk Allah saja, kemudian kita palingkan ibadah itu kepada selain Allah, berarti kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan Allah kedoliman. Yang seharusnya kita minta rezeki itu hanya kepada Allah saja, minta sama Allah langsung. Ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi rezeki, Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Urzuqni ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Jalo karo nyiroro idul bahayai nyiroro ulo jalo apa? Jalo mobil apa? Pajero, aku ayo orang Pak Pajero. Tapi malah jalo Pajero piye boleh? Minta sama Pangeran Samudro, minta sama penunggu gunung laut dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan Allah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kemudian para ulama juga menjelaskan setelah dosa kedoliman syirik yang paling besar kedolimannya ini, yang apabila seseorang melakukannya itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, maka di bawah dosa kedoliman syirik ini, para ulama menyebutkan banyak dosa-dosa kedoliman yang besar-besar. Di antara kedoliman yang besar yang dilakukan oleh manusia adalah apa? Kedoliman seorang penguasa terhadap rakyatnya, kedoliman seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Ini termasuk dosa kedoliman yang sangat besar. Ini termasuk kedoliman yang dosanya sangat besar sekali. Sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan, seseorang, kata Rasulullah, yang diberi amanah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, kemudian dia mati, yauma yamutu, kemudian dia meninggal, dan pada hari meninggalnya wa huwa ghashin li ra'iyatihi, dalam kondisi ketika dia meninggal dalam keadaan dia mendolimi rakyatnya, dalam kondisi dia menipu rakyatnya, dalam kondisi dia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, maka kata Rasulullah, dia tidak akan meminum, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu telah tercium dari jarak sekian kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, kedoliman seorang penguasa terhadap rakyatnya itu termasuk dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang hari ini diberi amanah oleh Allah sebagai seorang pejabat,
terutama pejabat publik ya. Pejabat publik, apakah itu dari RT, RW, nopo meneh sampai tekan Pak DPR, MPR, apalagi sampai presiden ya. Jangan sampai kita melakukan kezaliman terhadap rakyat kita, terhadap masyarakat kita. Walaupun kita sudah merasakan ya, bagaimana pemimpin-pemimpin dan penguasa di negeri ini banyak sekali dan sering kali melakukan kezaliman terhadap rakyat-rakyatnya. Salah satunya apa? Mereka menaikkan pajak. Itu zalim sebenarnya. Dan kita tahu ya bagaimana Imam Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang sangat terkenal dengan nama Al-Muqaddimah. Muqaddimahnya Imam Ibnu Khaldun, kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, yang beliau dalam buku ini banyak menjelaskan tentang aturan-aturan sosial dan negara. Dan beliau mengatakan ciri-ciri sebuah negara yang bangkrut, ciri-ciri sebuah negara itu tidak ideal adalah ketika negara membebani rakyatnya dengan berbagai macam bentuk pajak. Nah ternyata di Indonesia itu Pak, jenis pajak itu kalau dihitung itu mencapai 30 jenis. Pajak opo apalagi di era menterinya Sri Mulyani, kabeh harus dipajaki. Sampai burung, sampai warung makan, kafe ngidupi apa? Suara burung. Nah, itu pun mau diambil pajaknya, mau diambil bayaran. Sudah pokoknya apa? Mereka tidak punya cara untuk menghidupi negara ini dengan memakmurkan negeri. Pada negara kita negara yang makmur. Motonya gemah ripah loh Cinawi, subur makmur, Sukoharjo makmur. Kalau karangannya menurut tentang Sukoharjo makmur, Karanganyar tentram. Namun faktanya kita dibebani dengan berbagai macam pajak yang pajaknya tidak manusiawi, belum lagi hutang, belum lagi yang lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, karena itulah di negara kita ini sering kali terjadi bentuk-bentuk perlawanan terhadap kezaliman pemerintah. Ya, misalnya kalau dari sejak Orde Baru sampai Orde Lama, bagaimana rakyat Aceh melawan pemerintah Indonesia ini. Kenapa? Karena Aceh sebagai sebuah wilayah yang kaya raya, yang kemudian kekayaan sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat, sedangkan Aceh tidak mendapatkan apa-apa. Dulu Aceh terkenal Pak dengan gas alamnya. Dulu juga pernah dengar mungkin namanya PT Arun yang berada di Luk Sumawe. Itu dulu adalah pemasok gas terbesar secara nasional di Indonesia. Setelah gasnya habis, disedot berpuluh-puluh tahun. Namun apa yang didapatkan oleh orang-orang Aceh, rakyat Aceh nggak ada. Sampai jalan itu, jalan di kampung saya itu Pak. Sampai saya sekarang sudah usia 40 tahun Pak, sampai hari ini. Usia saya 40 tahun, jalan masuk ke kampung saya itu Pak. Sampai detik ini Pak, belum diaspal. Pada 40 tahun dah. Ya, sampai bapak saya kalau ke Jawa itu sampai iri ya dengan orang-orang Jawa. Kenapa? Jalan di Jawa itu semuanya pun di aspal, sampai gang-gang buntu pun di aspal. Makanya dulu rakyat Aceh memberontak. Mereka tidak terima pembagian hasil itu, ekonomi dan sebagainya. Akhirnya terjadilah pemberontakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam cara melawan penguasa yang zalim ada dua kata para ulama. Satu,
Dan ini yang wajib yang pertama kali. Dengan cara apa? Dengan cara silmi, dengan cara damai, dengan cara yang konstruktif ya. Tidak dengan cara-cara melakukan kekerasan, memberikan nasihat ya, memberikan nasihat kepada para ulama. Makanya Rasulullah mengatakan adalah afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seabdul jihad itu adalah kalimat yang hak, nasihat yang benar kepada siapa? Kepada penguasa-penguasa yang zalim. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kemarin mungkin kayak apa ya sudah dilakukan ya, salah satunya misalnya taruhlah ini masih menjadi kontroversial ya. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah taala datang ke rumah Mulyono. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin bapak-bapak pernah dapat beritanya ya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir datang ke rumah siapa? Jokowi dan menasihati Jokowi. Wah itu baik, bagus juga itu Pak. Bilang Pak Jokowi, Anda ini dolim, tobat ngaku wae ijazahmu yo. Itu kan nggak semua orang berani Pak. Saya aja mungkin males ke sana. Tapi Ustaz Abu berani berangkat ke sana dan mengingatkan kalau Jokowi ini Anda ini dolim, Anda ini ya banyak menipu rakyat, banyak menyengsarakan rakyat ya. Katanya Anda ingin menunjukkan ijazahmu. Lah kok tekan itu orang tahu berapa banyak orang yang sudah menjadi korban daripada ijazahmu. Bok dari dulu tunjukkan. Lah maka Bapak sekalian, jadi yang benar, yang pertama itu kalau mau mengingatkan penguasa yang dolimnya dengan cara yang konstruktif lah. Namun kalau jalan-jalan silmi ya, mudah-mudahan lah ya di era presiden yang ini, Prabowo ini, mudah-mudahan ya kita bisa memberikan masukan kepada Prabowo dengan cara-cara yang konstruktif ya. Ketika misalnya terjadi misalnya masalah MBG misalnya, itu jelas dolim itu Mbak, MBG itu. Oh, pinginnya orang sehat ya. Pinginnya orang makan bergizi kok malah beracun ya. Lah, itu perlu disampaikan. Ini kalau ada tim gizi nasional, badan gizi nasional ini perlu ini ditata ulang, perlu dievaluasi, perlu dilakukan sebuah penelitian. Kenapa kok terjadi keracunan? Kenapa kok orang yang makan malah semaput ya? Bahkan orang yang meninggal dunia. Katanya makanan bergizi gratis kok jadi makanan beracun gratis ya, misalnya. Lah ini kezaliman. Ditambah lagi mungkin ya kita melihat serapan dananya yang sudah disiapkan sekian puluh triliun ternyata hanya. Maka Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dimuliakan perlu disampaikan ya. Walaupun kemarin saya dapat kabar memang akan ada evaluasi besar-besaran terhadap MBG ini. Kemudian masih banyak lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, namun ketika kedoliman itu tidak bisa diselesaikan dengan cara silmi, dengan cara damai, maka kata para ulama boleh kita melawan penguasa yang dolim itu dengan menggunakan kekuatan, sekalipun kalau kemudian akhirnya terjadi tertumpahnya apa? Darah. Contohnya apa? Yang terjadi di Suriah. Ya. Karena selama lebih kurang 50 tahun pemerintahan Assad ini sangat dolim kepada rakyatnya. Rakyatnya ditangkepin, dibunuh, disiksa dan macam-macam. Ketika rakyatnya menyampaikan kepada keluarga Assad agar tidak boleh, nggak pernah didengar Pak. Maka terjadilah revolusi berdarah sampai akhirnya ya penguasa terakhir dari Bani Assad ini yang namanya Bashar Assad akhirnya apa? Terjungkir balik, sama seperti di Gaza. Di Gaza itu Pak, jenengan ngomong sama setan Nyahu dengan kalimat yang baik. Setan Nyahu ya. Netanyahu tolong ya. Jangan ngebom lagi di Gaza. Gaza itu tutup kuping kiri, tutup kuping kanan. Bahkan Pak, Israel ini Pak sudah ditandatangani gencatan senjata tanggal 13 Oktober. Mereka masih sampai detik ini melakukan apa? Pembantaian dan pembunuhan. Sudah ditandatangani gencatan senjata. Sudah nggak boleh lagi menyerang
menyerang, melakukan serangan. Hamas nggak boleh menyerang Israel. Israel tidak boleh menjatuhkan rudalnya di atas Gaza. Kedoliman yang telah dilakukan oleh penguasa kita, dan perlu kita lawan kedoliman itu tentunya dengan cara-cara yang konstruktif dulu, dengan cara-cara yang silmi, dengan yang baik. Saya sering kadang didatangi Intel atau di telepon ya, Ustadz gimana ini? Kan kalau sekarang saya melihat sebelum saya tutup, saya melihat sekarang ini yang banyak bergerak di lapangan hari ini kayaknya dari militer ya, dari TNI sekarang ya. Kalau zamannya Mulyono kan polisi ya, mana-mana polisi ya. Kalau hari ini saya melihat banyak TNI ya, militer yang bergerak. Banyak intel nelpon saya, Ustadz gimana tentang MBG? Makanya saya bilang perlu dievaluasi begitu. Saya bilang oke Pak Ustadz, nanti kita sampaikan kepada tim supaya bisa disampaikan kepada Pak Prabowo. Kemarin waktu ada informasi ya bahwasanya Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia Prabowo akan mengakui negara Israel. Ada yang nelpon saya, Pak, gimana menurut saya bilang enggak, jangan. Saya bilang kami orang Islam, kami rakyat Indonesia, umat Islam khususnya tidak rela Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel hengkang dari Palestina, Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam. Tapi kalau mau mengakui tanah sedikit untuk Palestina, yang lainnya diambil sama mereka, yang disebut dengan solution two state solution, solusi dua negara, maka kita nggak usah mengakui, jangan membuka hubungan dengan Israel, karena nggak ada manfaatnya itu. Kita buka hubungan dagang dengan siapa? Israel. Masih banyak negara-negara yang lebih baik daripada siapa? Zionis Israel. Ini saya sampaikan sama intelnya dulu. Gitu Pak Ustadz matur nuwun. Memang begitu Pak? Iya gitu. Tapi kan kita negara ya, negara kan ngikuti rakyat. Kan rakyat katanya yang berdaulat. Rakyat berdaulat. Nah kalau pemerintah nggak ngikuti seleranya rakyat, karena Israel itu Pak tahu betul Pak, Indonesia itu negara yang paling apa? Yang paling menurut mereka strategis untuk membuka hubungan. Namun itu bilang tadi, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita tidak ikhlas ya Indonesia membuka hubungan dengan siapa? Diplomatik dengan Israel. Itu Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya dan selalu melindungi kita, dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini ke depannya menjadi pemerintah yang baik, yang adil ya, yang tidak mendolimi rakyatnya, walaupun itu masih harapan kita ya, harapan kita. Toib ya. Akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.